Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur walaupun pada pagi hari ini kita tidak bersama-sama di gereja kita, tetapi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing, tetapi dengan hati yang sama kita datang ke hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada saat yang indah ini, walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka, namun kami akan belajar bersama-sama akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan membuka hati kita masing-masing, sehingga kami semua saat ini juga merasakan berkat melalui firman Engkau. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Haleluya. Amin. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang dikatakan, yang ditulis oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ketika setiap orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki kewarganegaraan. Yang mau tidak mau, orang itu harus tunduk dan patuh pada negara di mana dia sebagai warga negara. Nah, kata patuh yang dikatakan oleh Rasul Paulus seakan membuat kita rugi. Karena patuh di sini berarti ada sesuatu yang dikatakan menyatakan takluk. Menyatakan takluk dan mengakui kekuasaan pihak yang dianggap menang. Sehingga ketika dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah, seakan-akan kita ini rugi. Karena kita harus tunduk, kita harus takluk, kita harus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Terlebih di saat bangsa kita, di saat masyarakat kita diperhadapkan kepada pandemi virus corona yang sedang menyerang beberapa daerah di Indonesia ini, harus ada tindakan yang dilakukan. Tetapi tindakan itu tidak bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi untuk mencari virus itu dan membunuh virus itu. Tetapi harus ada institusi yang memiliki sistem. Harus ada institusi yang memiliki kewenangan, sehingga secara sistematis mereka mampu untuk melawan penyebaran virus corona itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan jelas di sini memberikan akan ajaran kepada kita. Ketika dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Seakan-akan kita menjadi orang, menjadi pribadi yang rugi. Tetapi ternyata Ibu Bapak, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, jelas justru firman Tuhan ini memberikan berkat, memberikan keuntungan kepada kita, bukan kepada pemerintah.
Nah, kita akan melihat bersama-sama keuntungan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah untuk pemerintah, ternyata untuk kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, firman Tuhan yang jelas memberikan berkat keuntungan justru ketika kita takluk kepada otoritas pemerintah kita dalam penanganan virus corona saat ini. Yang pertama adalah kita bisa melihat di situ tadi dikatakan, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi yang pertama adalah kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Luar biasa, justru dikatakan bahwa saya mengatakan ketika kita tunduk, kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Karena apa? Karena yang pertama adalah kita yakin kuasa Allah ada atas negara kita Indonesia ini. Kuasa Allah ada atas pemerintahan Indonesia kita ini. Karena tadi dikatakan yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan dikatakan dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi dengan kita saat ini menjadi orang-orang yang takut kepada pemerintah, kita justru menjadi orang yang benar-benar percaya bahwa Allah ada di Indonesia ini. Allah ada atas pemerintah Indonesia ini. Kita menjadi orang-orang yang benar percaya berarti kita juga mengasihi Allah. Karena apa? Dikatakan di dalam ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian kasih, yang kedua adalah ketika menjadi orang yang benar-benar percaya berarti dia mengasihi Allah. Melawan pemerintah sama dengan melawan firman Allah. Tuhan Yesus telah berfirman, dikatakan barang siapa memegang firman-Ku, dia adalah melakukan perintah-Ku dan dia adalah yang mengasihi Aku. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21 jelas dikatakan, barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dia mengasihi Aku. Nah, luar biasa, kita ini saat ini berarti menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah. Karena kita memegang firman-Nya dan melakukannya. Kita tunduk kepada pemerintah dan kita melakukan firman Tuhan. Berarti kita mematuhi himbauan pemerintah kita, menjadi insan-insan yang benar-benar percaya kepada Allah, yang di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ada, menaungi, memberkati atas pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, kita akan melihat berkat yang kita terima ketika kita saat ini walaupun tidak bersama-sama di gereja kita, namun kita ada di rumah masing-masing, kita bisa beribadah bersama-sama dalam waktu yang bersama. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang keempat tadi, di dalam Roma 13 dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah sama dengan hamba Allah. Berarti dengan pemerintah yang sama dengan hamba Allah adalah untuk kebaikanmu. Nah, saat ini Ibu Bapak, kita diperhadapkan dengan virus corona yang menyebar dan tidak bisa dilawan oleh pribadi-pribadi. Kita bisa melawan virus itu dengan sistem,
kita bisa melawan itu dengan segala tindakan yang terstruktur. Dan pemerintahlah yang memiliki akan kemampuan itu. Nah, jelas firman Tuhan katakan untuk kebaikanmu, berarti untuk kebaikan kita. Ketika kita melihat maklumat kepolisian nomor 2 strip 3 2020, dikatakan poin yang kedua bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, polisi senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau solus populi suprema lex estu. Berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk menghimbau kepada masyarakat tidak berkumpul. Kita saat ini menjauhi dari perkumpulan, kita saat ini menjauhi untuk keramaian, kita tidak boleh ataupun diharapkan tidak bepergian, tidak boleh berbelanja rame-rame dan sebagainya dan sebagainya. Seakan-akan kita tertekan, tetapi justru ternyata itu adalah untuk kita, untuk kebaikan kita. Ketika kita mau melakukan untuk diam di rumah, berarti kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil. Pahlawan-pahlawan yang hanya mungkin pribadi, yang hanya sekeluarga. Tetapi pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang berani menangkal penyebaran akan virus corona itu. Yang kita lihat tetapi tidak kelihatan. Tetapi kita yakini itu ada dan menakutkan. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika kita berani untuk ambil keputusan, walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, kita bersama-sama menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan untuk memangkas, untuk memotong daripada tangan virus corona yang ingin memperluas akan jaringannya. Tangan corona yang ingin memperluas ataupun mencari orang-orang yang akan dibinasakan. Sehingga ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika corona binasa, masyarakat lega, bisa bekerja, bisa berleha-leha, bisa menghadap hadiratnya dengan sukacita. Pemerintah memerintahkan bukan untuk pemerintah, tetapi untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita. Sehingga ketika corona hilang, kita bisa kembali beraktivitas. Kita bisa kembali bersama-sama memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Bisa kembali bersekolah, bisa kembali mencari nafkah, dan bisa kembali kita berekreasi dan bersukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak beribadah bersama dalam gedung gereja kita hari ini. Bukan kita menentang Tuhan, bukan kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kita percaya kepadanya. Sehingga kita melakukan apa yang dihimbau oleh pemerintah kita. Karena kita meyakini dalam Tuhan Yesus bahwa pemerintah kita adalah hamba Tuhan yang dipakai untuk kesejahteraan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadikan berkat bagi kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama walaupun kami ada di tempat yang terpisah. Biarlah Tuhan kuasa yang daripada Roh Kudus Tuhan yang akan melawat setiap saudara-saudara kami yang mendengar, yang melihat, sehingga kami boleh bersama-sama merasakan berkat yang daripada Tuhan. Sehingga kami walaupun sendiri-sendiri saat ini dalam rumah masing-masing kami tidak ketakutan, karena kami percaya bahwa Allah senantiasa memberkati dan menyertai kami semuanya. Dan bila Tuhan,
Kami berdoa terus untuk negara bangsa kami, mampukan bangsa kami untuk keluar dari bencana yang saat ini yang terjadi, yaitu virus corona. Kuasa yang daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada para aparat yang terkait untuk mengatasi situasi dan kondisi untuk khususnya wabah corona ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan untuk mereka tetap semangat, tetap memiliki iman yang kuat, sehingga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka semuanya dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ketika mereka masih harus bekerja, Tuhan memberkati dan menyertai dan melawat senantiasa. Ketika mereka harus diam diri di rumah, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, memberikan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga tidak terjadi kejenuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati baik kami yang beraktivitas, kami yang ada di rumah, senantiasa sekarang dan selamanya. Berkat, rahmat, damai, sejahtera yang daripada Allah, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapak saudara semuanya sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.